Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang ide kreatif yang saya buat berdasarkan pendekatan design thinking yang berjudul Stay with Recycle. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Tasya Nisa Salsabila, biasa dipanggil Tasya. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan akuntansi. Yang mana video ini saya buat untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester 3 atau ganjil dalam mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Pemikiran ide kreatif ini saya buat agar membawa kita semua menjadi seseorang yang lebih peduli terhadap permasalahan lingkungan, terutama masalah sampah yang selalu menjadi permasalahan utama di negara kita. Banyaknya masyarakat yang tidak terlalu peduli atau aware dengan sampah yang mereka hasilkan. Padahal, sampah yang mereka hasilkan dapat didaur ulang dan diolah menjadi sesuatu yang tak jarang juga bisa mendapatkan atau mendatangkan sebuah profit. Pendekatan design thinking yang pertama yang akan saya bahas adalah empati. Saya sudah melakukan sebuah pengamatan dan riset bahwa masalah sampah termasuk ke dalam masalah utama dan juga masalah yang serius bagi negara, yang juga berhubungan langsung dengan masalah sosial, budaya, serta ekonomi. Banyaknya masyarakat yang tidak terlalu peduli dan aware tentang masalah sampah ini, sehingga membuat sampah kian meningkat setiap tahun bahkan harinya tanpa adanya sebuah jalan keluar untuk menanggulangi atau mengolahnya. Pendekatan design thinking selanjutnya akan saya bahas adalah define. Dikatakan pula oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat dengan KLHK, Rosa Vivia Ratnawati, bahwa menurutnya pada tahun 2019 KLHK mencatat bahwa jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta per tahun yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 11%, dan juga sampah lainnya yang mencapai sebesar 17%. Faktor penyebab sampah adalah meningkatnya konsumsi oleh manusia dan diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk, serta juga kurangnya sebuah tindakan dalam pengolahan sampah yang dapat didaur ulang. Nah, sebelum kamu mendaur ulang sampah-sampah yang kamu hasilkan, kamu perlu tahu bahwa sampah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang merupakan sisa produk yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme. Contohnya adalah sisa tulang ikan, dedaunan kering dari tanaman hias, potongan kayu dari mebel, sampai tinja. Nah, kategori sampah yang kedua adalah anorganik. Berbanding terbalik dengan limbah organik yang berasal dari makhluk hidup, sesuai namanya, anorganik atau yang dikenal dengan nama sampah kering merupakan sisa non-hayati. Yang dimaksud dengan bahan non-hayati adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak hidup atau mati. Limbah anorganik bisa meliputi material sisa hasil penambangan, perintilan mesin, sampai residu produk sintetis. Contohnya adalah potongan kertas, bungkus plastik, kaleng minuman, kaca, baterai, sampai ban kendaraan. Nah, kategori sampah yang ketiga adalah sampah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yaitu merupakan limbah sampah yang mengandung zat dan konsentrasi yang dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Karenanya, manajemen sampah B3 yang satu ini membutuhkan proses yang berbeda dibandingkan limbah rumah tangga biasa. Yang termasuk limbah B3 diantaranya adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Contoh dari limbah B3 lainnya yaitu sisa peralatan yang digunakan dalam tindakan medis, misalnya jarum suntik, termometer, dan wadah cairan infus. Nah, setelah kamu tahu kategori-kategori sampah yang ada, kamu juga perlu tahu sampah-sampah mana aja yang bisa didaur ulang. Nah, contoh sampah yang dapat didaur ulang yang pertama adalah plastik multilayer seperti kemasan makanan ringan, sabun atau shampoo, ukuran kantong kecil, mie instan, serta kopi instan.
Yang kedua ada sampah plastik seperti botol minum, botol sabun atau shampoo, jerigen, toples makanan, dan barang berbahan plastik lainnya dengan kode 1 hingga 7. Sampah selanjutnya ada kaca seperti botol kaca, kaca jendela, cermin, vas kaca, piring, gelas, dan barang berbahan kaca lainnya. Yang terakhir ada sampah kertas, yaitu sampah-sampah yang terbuat dari bahan kertas seperti HVS, buku, dan lain-lain. Pendekatan selanjutnya yang akan saya bahas adalah ideate. Maka dari itu, atas permasalahan yang ada dan beberapa penelitian serta pengamatan setelah saya lakukan, dibuatlah sebuah aplikasi tentang sampah, di mana sampah-sampah daur ulang nantinya akan dilakukan penjemputan melalui sistem aplikasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantarkan sampah-sampah daur ulangnya. Sampah-sampah yang telah dikirimkan masyarakat nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi masyarakat berupa uang tunai, yang besarnya akan disesuaikan dengan seberapa banyak sampah yang mereka kirimkan. Selanjutnya, sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan nantinya akan melewati suatu proses dan pengolahan menjadi sebuah produk atau barang yang dapat dijual kembali, di mana keuntungan dari penjualan tersebut akan menjadi sebuah profit bagi perusahaan. Aplikasi yang akan saya buat akan bernama Stay with Recycle. Pendekatan yang terakhir akan saya bahas adalah prototype. Pada halaman utama aplikasi terdapat beberapa sistem dan juga fitur. Yang pertama ada request, pick up, drive, dan juga receive. Di mana request tersebut menjadi sebuah pengajuan sampah yang ingin kamu kirimkan. Di sana kamu bisa langsung mengetikkan alamat kamu, tempat atau titik penjemputan sampah tersebut. Nantinya ketika driver sudah pick up, sistem akan langsung pindah menuju sistem pick up. Setelah itu ada drive, di mana kamu bisa melacak sampai mana driver mengantarkan atau menjemput sampah yang kamu kirimkan. Sehingga nantinya ketika sudah sampai ke tempat atau ke pusat terakhir atau pengumpulan sampahnya, akan masuk ke dalam sistem receive, di mana nantinya secara otomatis sampah yang sudah kamu kirimkan akan terkalkulasi dan masuk ke dalam fitur sampah disetorkan. Jumlahnya akan masuk ke dalam sana. Setelah itu, saldo yang sudah kamu dapatkan atau kamu terima, nantinya juga akan masuk ke dalam fitur saldo terkumpul. Selain itu, ada juga fitur Stay with News, di mana kamu bisa mendapatkan semua berita-berita terkait sampah yang update dan terbaru di sana. Contoh penggunaannya yaitu, pertama, kamu buka dulu aplikasi Stay with Recycle, kemudian kamu klik request, ketik alamat kamu untuk melakukan titik penjemputan sampahnya. Setelah kamu memasukkan alamat yang sudah tepat untuk titik penjemputan, kamu bisa langsung klik OK untuk proses penjemputan. Sambil menunggu driver mempick up sampah-sampah kamu bisa memilih dan memilah sampah-sampah mana saja yang berada di rumahmu atau sekitar lingkunganmu yang bisa didaur ulang dan ingin kamu kirimkan. Kamu bisa pilih sebanyak mungkin sampah-sampah daur ulang yang ada. Sambil menunggu driver, kamu juga bisa membuka aplikasi Stay with Recycle, kemudian kamu scroll ke laman Stay with News. Di sana kamu bisa menemukan beberapa berita yang berhubungan dengan sampah, yang mana berita tersebut tentu saja sudah terupdate dan terbaru. Kemudian ketika driver sudah datang, dia akan langsung mempick up sampah yang sudah kamu siapkan. Kamu bisa langsung memberikan sampah yang sudah kamu siapkan kepada driver untuk mereka bawa menuju tempat pengolahan sampah. Setelah itu, kamu langsung bisa melacak sampai mana driver yang telah mempick up sampah yang telah kamu kirimkan. Ketika driver sudah sampai di tempat pengolahan, saldo akan langsung masuk ke dalam rekening yang terhubung dengan aplikasi Stay with Recycle. Use Stay with Recycle, Save Earth, Long Life. Sekian pemaparan ide kreatif dengan pendekatan design thinking yang telah saya buat. Saya berharap nantinya ide yang telah saya buat dapat terrealisasikan ataupun terwujud di kemudian hari, yang mana nantinya akan menjadi sebuah solusi dan jalan keluar atas permasalahan sampah yang telah terjadi di negara kita. Terima kasih buat yang udah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.